Jika Anda adalah orang tua yang memiliki anak berusia 12 tahun ke bawah, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai ya. Sebagai orang tua, pasti Anda pernah mengalami rasa kesal ketika berbicara atau menasehati anak Anda. Tapi seolah dia tidak mendengarkan atau bahkan melawan. Atau pernahkah Anda justru susah ketika berusaha membuat anak Anda bercerita atau curhat mengenai apa yang dia rasakan atau alami? Inginkah Anda menjadi orang tua yang terbaik bagi anak Anda? Dalam video kali ini, Langkah Maju akan memberikan solusi yang diambil dari buku berjudul How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya bagaimana cara berbicara supaya anak mendengarkan dan mendengarkan supaya anak berbicara. Sampai saat video ini dibuat, buku ini belum ada terjemahan resmi ke bahasa Indonesia dan Anda hanya bisa memperoleh buku ini dalam bahasa Inggris di toko buku impor. Jadi, Langkah Maju berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan intisari buku ini dalam bahasa Indonesia sehingga diharapkan Anda semua dapat memperoleh manfaatnya. Ayo kita lihat sama-sama. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Here we go! Dalam buku yang berjudul How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, atau bagaimana cara berbicara supaya anak mendengarkan dan mendengarkan supaya anak berbicara, yang ditulis oleh Adele Faber dan Elaine Maslish, dituliskan berbagai tips yang praktikal dan berdasarkan pembuktian pengalaman langsung mengenai cara menghadapi anak-anak supaya kita menjadi orang tua yang lebih baik. Bagian pertama, pada bagian ini fokusnya adalah untuk membantu anak-anak menghadapi perasaan mereka. Ingatlah formula ini. Jika anak-anak memiliki perasaan yang nyaman, mereka akan bertingkah laku baik. Bagaimanakah kita bisa membantu mereka untuk memiliki perasaan yang nyaman? Yaitu dengan cara menerima perasaan mereka. Masalahnya, kita sebagai orang tua secara tidak sadar sering tidak menerima perasaan mereka. Contohnya dengan mengatakan, "Gak usah sedih, lain kali kan bisa. Jangan marah, itu kan kamu juga yang mulai." Jika kita melakukan hal ini, anak-anak akan merasa bingung dan frustasi, dan bahkan secara tidak langsung jadi terdidik untuk tidak mempercayai perasaan mereka sendiri. Beberapa contoh lain. "Mama, saya capek." "Gak mungkin kamu capek, kan kamu barusan tidur siang." "Tapi saya capek." "Gak lah, mungkin kamu masih agak ngantuk aja habis bangun. Ayo cepetan ganti baju." "Enggak, saya capek." "Acara TV-nya membosankan." "Gak dong, ini menarik banget." "Enggak, acaranya gak bagus." "Ini mendidik loh." "Jelek." Jangan bilang gitu ya." Dari contoh tadi, terlihat percakapan yang ada malah menjadi perdebatan. Oke, jadi bagaimana nih yang benar? Kuncinya seperti formula di awal tadi, yaitu dengan cara menerima perasaan mereka atau singkatnya empati. Berikut ini aplikasi prakteknya disertai contoh. Kita akan lihat contoh yang salah dan kemudian diikuti dengan contoh yang benar. Coba bandingkan dan bayangkan hasilnya. 1. Dengarkan dengan penuh perhatian. Contoh yang salah. "Iwan memukul saya. Jadi, ayah, kamu dengar gak sih?" "Iya, ayah dengar. Lanjutin aja." "Jadi aku pukul dia balik. Terus dia pukul balik lagi. Kamu denger gak sih ya?" "Denger kok." "Enggak, kamu gak dengerin." "Ayah bisa denger sambil nonton. Lanjutin aja cerita kamu." Ya udahlah." Dari contoh barusan, kita bisa lihat susahnya anak menjalin komunikasi dengan kita jika perhatian yang kita berikan
hanya di mulut saja atau separuh mendengarkan. Contoh yang benar. Iwan memukul saya, jadi, ayah, kamu dengar gak sih? Jadi, aku pukul dia balik. Terus dia pukul balik lagi lebih keras malah. Dia jahat. Tahu gak ya? Makanya sekarang aku gak mau main lagi sama dia. Aku mainnya sama Udin. Dia gak pernah mukul anak lain. Di contoh ini kita melihat bagaimana si anak terbuka dalam menceritakan masalahnya pada orang tua yang benar-benar mendengarkan dan memberikan perhatian penuh. Kadangkala diam yang simpatik seperti ini sajalah yang diperlukan anak. 2. Terima perasaan mereka dengan kata-kata seperti oh, atau mama atau papa mengerti. Contoh yang salah. Temanku di kelas nyuri pensil merahku. Kamu yakin bukan kamu yang ngilangin? Enggak. Pensilnya ada di mejaku waktu aku ke toilet. Makanya lain kali jangan taruh barang kamu sembarangan. Kamu kan sering teledor, naruh barang sembarangan. Ini bukan yang pertama kalinya kan? Makanya dengerin ibu. Taruh barang yang benar, simpen yang benar. Iya. Di contoh ini, susah buat si anak untuk dapat berpikir dengan jernih kalau orang tuanya mempertanyakan, menyalahkan, atau menasihatinya. Contoh yang benar. Temanku di kelas nyuri pensil merahku. Oh, pensilnya ada di mejaku waktu aku ke toilet. Terus salah satu temanku ambil. Ini udah ketiga kalinya pensilku hilang. Aku tahu, mulai sekarang kalau aku keluar ruangan, bakal aku umpetin pensilnya dalam tas. Mama ngerti. Dalam contoh ini, kata-kata oh, dan mama ngerti yang dibarengi dengan tindakan yang lemah lembut akan merangsang anak kita untuk menjelajahi pikiran dan perasaannya sendiri. Dan mungkin akhirnya malah dapat menemukan solusinya sendiri. 3. Sebutkan nama perasaan yang mereka alami. Contoh yang salah. Papa, ikanku mati. Tadi pagi padahal masih hidup. Gak usah sedih sayang. Lalu si anak menangis. Jangan nangis, kan cuma ikan saja kok. Lalu si anak menangis makin keras. Berhenti dong, nanti papa beliin lagi. Gak mau yang baru, maunya yang lama. Ya gak bisa dong. Dalam contoh ini terlihat kalau orang tua menyangkal perasaan si anak, meskipun dengan lembut, maka si anak akan menjadi semakin sedih atau semakin kecewa. Contoh yang benar. Papa, ikanku mati. Tadi pagi padahal masih hidup. Aduh, pasti kamu kaget ya. Lalu si anak menangis sedikit dan bilang, ikan itu temanku. Kehilangan teman memang bikin sedih ya. Padahal dia udah aku ajarin macam-macam. Iya. Kamu sama ikan kamu kan udah akrab banget ya. Aku kasih dia makan tiap hari. Iya, kamu sayang banget sama ikan kamu. Dalam contoh ini, terlihat ketika kita menyebutkan nama perasaan si anak seperti kaget, sedih, akrab, dan sayang, maka si anak merasa bahwa perasaannya itu benar dan diterima. Mereka akan merasa nyaman dan tenang. 4. Berikan harapan mereka dalam fantasi atau pengandaian. Contoh yang salah. Aku mau makan coklat. Wah, kita lagi gak punya sayang. Aku mau. Kan udah dibilang kita gak punya. Biskuit aja ya. Gak mau. Lalu dia menangis merengek-rengek. Dalam contoh ini, ketika anak menginginkan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi, orang tua cenderung memberikan penjelasan logis. Namun kadang semakin kita berusaha menjelaskan, semakin keras si anak menuntut. Contoh yang benar. Aku mau makan coklat. Wah, ibu harap sih kita punya. Aku mau.
Ibu tahu kamu pengen banget. Ibu harap ibu punya tongkat ajaib yang bisa bikin coklat bisa muncul tiba-tiba. Hahaha, iya pasti seru. Kalau gitu aku mau biskuit aja deh. Dalam contoh ini, ketika orang tua menunjukkan bahwa dia memahami betapa inginnya si anak akan sesuatu hal dan memberikan pengandaian untuk mengekspresikannya, maka si anak jadi lebih bisa menerima kenyataan bahwa yang dia inginkan tidak bisa dipenuhi. Nah, itu dia 4 cara untuk berempati terhadap perasaan anak kita. 1. Dengarkan dengan penuh perhatian. 2. Terima perasaan mereka dengan kata-kata seperti oh, mama mengerti atau papa mengerti. 3. Sebutkan nama perasaan yang mereka alami. 4. Berikan harapan mereka dalam fantasi atau pengandaian. Bagian kedua. Di bagian ini kita akan belajar bagaimana kita menjalin kerjasama dengan anak kita. Tapi kita akan belajar mengenai hal ini di video selanjutnya minggu depan ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nggak kelewatan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share video ini ke pasangan kita atau orang tua lain yang bisa mengambil manfaatnya ya. Salam langkah maju dan sampai jumpa di video selanjutnya.